Kalau ada kelompok yang nggak percaya habaib itu turunan Nabi, nggak ada masalah. Itu hak dia. Kalau ada orang nggak percaya habaib itu turunan Nabi, kan hak dia. Nah, ada lagi kelompok muhibbin yang percaya, itu hak dia juga dong. Ini soal percaya nggak percaya, soal trust, itu kan soal hati. Soal hati kan kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Nggak bisa juga dong kita paksa orang yang nggak percaya itu harus percaya turunan Nabi ada, nggak bisa. Dan itu nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Habib Rizik Syihab, di mana Habib Rizik Syihab ini hadir di podcastnya Arie Untung. Ada hal yang menarik yang terjadi pada podcast tersebut, yakni manakala Habib Rizik Syihab itu ditanya tentang berkaitan dengan polemik nasab. Sebagaimana kita ketahui bahwa polemik nasab ini sudah berjalan 3 tahun dan sampai sekarang belum juga ada penyelesaiannya, yakni berkaitan dengan ada tesisnya Kiai Haji Imaduddin yang menyatakan bahwa nasab daripada para habaib ini terputus dari Nabi Muhammad SAW. Nah, apa sih yang sesungguhnya dijelaskan oleh Habib Rizik Syihab terhadap apa yang ditanyakan oleh Arie Untung itu? Maka kita lihat bagaimana statement daripada Habib Rizik Syihab ini berkaitan dengan masalah nasab. Kita saksikan pada video berikut ini. Kalau kita bicara soal nasab, ini kan bagian daripada ilmu yang memang di dalamnya tidak lepas dari ijtihad, ya kan? Dari catatan-catatan sejarah dan seterusnya, yang tentunya dalam ijtihad maupun dalam catatan sejarah ada perbedaan-perbedaan di antara ulama-ulama ahlinya. Habib Rizik Syihab mengatakan bahwa nasab ini adalah sebuah ilmu yang dimana di dalam ilmu itu tentu ada ijtihad yang berbeda, tergantung daripada orang yang meneliti dan sejauh mana daripada penelitian yang dilakukan. Jadi tentunya berkaitan dengan nasab ini tentu ada perbedaan-perbedaan di dalam masalah kesimpulan atau di dalam masalah ijtihad tersebut. Nah, soal habaib lah kita katakan. Kalau ada kelompok yang nggak percaya habaib itu turunan Nabi, nggak ada masalah. Itu hak dia. Hak dia. Ya sama seperti tadi berarti ya. Itu hak dia nggak percaya nggak apa-apa. Iya. Yang jadi masalah pada saat dia melontarkan hal-hal yang nggak elok kepada para habaib. Habaib penipu, habaib pembohong, habaib ini penumpang gelap, habaib ini penjahat, habaib ini nasabnya palsu dan lain sebagainya. Dan itu dijadikan propaganda. Kampanye ini yang bikin gaduh. Habib Rizik Syihab mengatakan bahwa bagi orang yang tidak percaya kepada nasabnya Ba'lawi, bahwa nasab Ba'lawi itu tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka itu dipersilakan dan tidak bisa dipaksakan. Tetapi yang jadi masalah adalah yakni berkaitan dengan hal-hal yang dianggap fitnahan, dengan menganggap misalnya Ba'lawi itu adalah umpamanya Ubaidillah itu adalah fiktif dan lain sebagainya. Jadi bagi Habib Rizik Syihab, bahwa orang tidak mempercayai nasab Ba'lawi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Jadi yang jadi permasalahan di sini adalah berkaitan dengan adanya fitnahan, sesuatu kebohongan yang dinisbatkan kepada Ba'lawi. Ada orang nggak percaya habaib itu dan Nabi, kan hak dia. Iya. Sesimpel itu sebenarnya. Sebentar, Anda nggak percaya, sudah selesai kan? Nah, ada lagi kelompok muhibbin yang percaya, itu hak dia juga dong. Ini soal percaya nggak percaya, soal trust, itu kan soal hati. Soal hati kan kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Nggak bisa juga dong kita paksa orang yang nggak percaya itu harus percaya turunan Nabi ada, nggak bisa. Dan itu nggak boleh. Habib Rizik menyatakan bahwa berkaitan dengan yakin atau tidak yakin, percaya atau tidak percaya, itu adalah hak seseorang, tidak bisa dipaksakan. Nah, begitupun pula orang yang dikatakan sebagai muhibbin yang meyakini bahwa habaib ini adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, maka kemudian tidak bisa dipaksakan. Maka ini menarik statement Habib Rizik ini,
dari statementnya kita bisa memahami bahwa pada dasarnya, kalaupun kita tidak meyakini bahwa Habib itu adalah durian Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya tidak ada masalah di dalamnya. Tetapi yang patut dihindari dalam bahasa Rizik Syihab ini atau Habib Rizik Syihab ini adalah jangan ada fitnahan dan kebohongan-kebohongan. Masalah cinta atau tidak cinta, masalah suka atau tidak suka, masalah yakin atau tidak yakin, itu berdasarkan hati dan tidak bisa dipaksakan. Nah, kita hanya menunjukkan bahwa Habib ini keturunan Nabi, ini loh silsilahnya, ini loh catatan sejarahnya, ini loh bukti-buktinya. Mau percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Seringan itu, simpel kan? Dan dari dulu juga yang nggak percaya banyak kok, bukan sedikit. Banyak dari dulu yang nggak percaya, tapi nggak pernah ribut. Maksudnya udah bertahun-tahun. Dari dulu udah banyak kok. Nah, Habib Rizik menjelaskan bahwa tugas dia atau tugas para habaib ini adalah menyampaikan tentang fakta-fakta tentang bahwa mereka ini tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, dengan misalnya menyampaikan silsilah-silsilah yang tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah misalnya disampaikan fakta-fakta itu orang masih tidak percaya, yaitu tidak bisa dipaksakan dan dipersilakan untuk tidak mempercayainya. Nah, kita lanjutkan pernyataan beliau. Katakan umpamanya sebagian saudara-saudara kita di Muhammadiyah, saudara-saudara kita di Muhammadiyah, dari dulu banyak yang mempertanyakan itu. Saudara-saudara kita dari golongan Al-Irsyad umpamanya, ya kan, sebagian dari dulu juga banyak yang mempertanyakan itu. No problem. Dia mau percaya, dia nggak percaya, hak dia. Dan dari dulu kan yang benci habaib juga banyak. Dari dulu mereka nggak percaya habaib keturunan Nabi juga ada, tapi nggak ribut. Habib Rizik Syihab juga menjelaskan bahwa dari dulu sudah banyak kelompok-kelompok dan orang-orang yang tidak mempercayai tentang Habib. Para Habib ini adalah duriah Nabi Muhammad SAW. Misalnya diantaranya adalah golongan dari Muhammadiyah, di mana kita tahu bahwa Muhammadiyah ini adalah tidak meyakini bahwa para Habib ini adalah duriah Nabi Muhammad SAW. Nah, begitupun dari kelompok Al-Irsyad. Dan ini dalam pandangan Habib Rizik adalah bukan sesuatu hal yang perlu dipermasalahkan. Nah, kita lihat lagi pernyataan berikutnya. Kenapa nggak ribut? Karena mereka-mereka yang nggak percaya ini nggak melakukan propaganda, nggak melakukan fitnah. Lakum dinukum waliyadin lah. Nah, Habib Rizik mengatakan bahwa dari dulu juga sudah ada orang-orang yang membenci kepada para habaib, dan itu adalah bukan sesuatu yang menjadi masalah selama tidak kemudian orang-orang yang membenci para habaib itu melakukan propaganda, melakukan fitnahan-fitnahan. Nah, kalau seandainya mereka melakukan propaganda dan fitnahan, maka inilah yang kemudian harus dibalas atau harus dijelaskan. Jadi pada dasarnya bahwa berkaitan dengan orang yang percaya atau tidak percaya tentang nasab habaib ini tersambung kepada Nabi Muhammad SAW adalah bukan suatu perkara yang baru, karena sesungguhnya hal ini sudah terjadi jauh-jauh di belakang hari. Nah, kita lanjutkan pernyataan daripada Habib Rizik Syihab berikut ini. Sudah selesai. Jadi, saya nggak percaya, ya selesai. Saya nggak mau panggil itu Nabi dengan panggilan Habib. Saya mau panggil nama aja. Itu hak dia. Saya mau panggil Ustadz aja, silakan. Jadi artinya sebetulnya persoalannya sederhana. Habib Rizik mengatakan bahwa masalah itu sudah selesai, tidak ada masalah. Orang percaya atau tidak percaya ya sudah, tidak perlu dipermasalahkan. Bahkan orang hanya mau memanggil dengan gelaran, tidak memanggil dengan nama Habib atau tidak menggunakan kata Habib atau memanggil dengan nama Ustadz, maka itu kemudian tidak ada jadi masalah, maka selesai. Nah, ini dalam pandangan Habib Rizik Syihab. Nah, antara percaya atau enggak aja gitu. Ya, ada orang nggak percaya, kemudian dia bikin tesis umpamanya untuk mengungkapkan secara ilmiah kalau habaib ini nggak meyakinkan keberadaannya. Itu hak dia. Tapi kalau dalam tesisnya ada kemudian fitnah, hoax, kemudian ada cercaan, ada caci maki, itu bukan tesis ilmiah lagi namanya. Yang terjadi saat ini itu. Habib Rizik mengatakan bahwa ketika ada orang yang tidak percaya kepada nasab para habaib, kemudian membuat tesis, maka itu silakan saja. Tetapi sepanjang tesis itu tidak berisi tentang hinaan, cercaan, makian, dan lain sebagainya, maka itu tidak ada masalah. Tetapi kalau di situ sudah terjadi berita hoax dan fitnah, maka itu yang jadi masalah. Dan kata Habib Rizik Syihab ini, bahwa polemik nasab itu adalah dikarenakan
pada tesis yang dibuat itu adalah terdapat hoax, terdapat fitnahan, terdapat hinaan dan cercaan. Nah, ini yang kemudian menjadi perdebatan di kalangan para habaib dan juga tentunya adalah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, kita lihat pernyataan Habib Rizik Syihab berikutnya. Nah, jadi kalau ada kelompok yang nggak percaya, silakan. Siapa yang paksa? Simpel itu sebenarnya. Contoh sekarang Mas Ari, bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Nabi. Mas Ari percaya, hak Mas Ari kan? Mas Ari nggak percaya, hak Mas Ari juga kan? Terus apakah kalau Mas Ari nggak percaya langsung boleh kita tuding, kita maki-maki? Atau sebaliknya kalau Mas Ari percaya, Mas Ari harus dicaki-maki, dituding-tuding? Enggak dong. Itu urusan percaya nggak percaya, jalan aja masing-masing. Nah, kemudian Habib Rizik Syihab menjelaskan bahwa untuk mengumpamakannya adalah bahwa orang yang percaya kepada nasab Wali Songo atau tidak percaya kepada nasib Wali Songo, bahwa nasab Wali Songo itu tersambung kepada Rasulullah, maka itu hak individual, tidak bisa seseorang memaksakan orang lain. Maka silakan mempercayai atau tidak mempercayai, itu adalah hak individual yang tidak bisa dan tidak boleh dipaksakan. Nah, inilah yang dinyatakan oleh Habib Rizik Syihab. Kita lihat pernyataan berikutnya. Nah, jadi itu. Jadi kemarin ini yang kita bantah bukan soal itunya, tapi fitnah-fitnahnya yang kita bantah. Fitnah umpamanya seperti bahwa Imam Ubaidillah itu tokoh palsu, tokoh fiktif, tokoh yang gak ada juntrungannya dan seterusnya. Atau fitnah yang mengatakan habaib di Indonesia banyak yang jadi antek Belanda, habaib di Indonesia ini banyak yang khianat kepada bangsa ini. Kemudian mulai dihilangkanlah fakta-fakta daripada kontribusi para habaib dalam perjuangan dakwah di Indonesia dan seterusnya. Itu yang kita bantah. Nah, Habib Rizik menjelaskan bahwa bantahan-bantahan yang dilakukan oleh para habaib itu adalah dalam rangka mengcounter berbagai macam fitnahan dan kebohongan yang ditimpakan kepada para habaib. Misalnya diantaranya adalah dengan menganggap bahwa Ubaidillah itu adalah tidak tersambung atau tokoh fiktif. Kemudian mengatakan bahwa para habaib ini adalah antek-antek Belanda. Kemudian juga ada fitnahan bahwa para habaib ini dihilangkan jasa-jasanya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini diantara yang kemudian dibantah oleh para habaib. Nah, inilah pernyataan daripada Habib Rizik Syihab. Nah, kita lihat pernyataan selanjutnya. Jadi kalau masih berupa penolakan, itu urusan mereka. Kita nggak maksa orang percaya. Oh iya, jadi sudah sesimpel itu sih guys. Mau percaya mau. Nah, kemudian di akhir statementnya beliau mengatakan bahwa kalau hanya berupa penolakan itu adalah hak mereka, tidak ada masalah di dalamnya. Percaya atau tidak percaya itu hak, adalah hak orang, hak individual. Tetapi yang akan jadi masalah tentunya adalah ketika terdapat di dalamnya fitnahan dan juga ada propaganda-propaganda yang menyudutkan daripada kalangan habaib Ba'lawi ini. Nah, itulah tadi tentang statement daripada Habib Rizik Syihab yang diungkapkan atau dinyatakan di podcastnya Arie Untung. Nah, di sini kita bisa mengambil analisa yang bahwa sesungguhnya Habib Rizik Syihab itu bersikap terbuka. Artinya tidak ada memaksakan orang untuk percaya atau tidak percaya tentang nasab mereka. Baik nasabnya tersambung atau tidak tersambung, percaya atau tidak percaya, maka sesungguhnya Habib Rizik Syihab itu tidak memasalahkan. Kalau orang nggak percaya dengan nasab para habaib tersambung kepada baginda Nabi, yaitu hak orang itu. Tetapi sebaliknya, apabila ada orang yang percaya bahkan mencintai para habaib, maka itu pun adalah hak-hak mereka. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kita lihat bahwa sesungguhnya Habib Rizik itu bersikap terbuka menerima sikap orang terhadap nasab mereka, dan ini adalah peluang yang bagus. Artinya polemik nasab yang sekarang terkatung-katung selama 3 tahun ini, dengan kemudian ada perspektif sudut pandang yang diungkapkan dalam sebuah statement Habib Rizik ini, itu bisa menjadi angin segar bagi penyelesaian nasab atau penyelesaian polemik nasab yang sekarang terkatung-katung. Maka pada poinnya adalah bahwa kalangan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang kalau memang sudah meyakini bahwa Habib Rizik Syihab dengan para habaib yang lainnya, para habaib Ba'lawi itu ternyata setelah dilakukan penelitian
ada hal-hal yang membuat mereka batal nasabnya, kemudian diyakini bahwa mereka bukan zuriyah Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah hal yang biasa dan dipersilakan. Oleh karenanya, untuk kalangan atau kelompok Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tentunya silakan untuk memiliki keyakinan setelah melakukan kajian-kajian berdasarkan keyakinan, berdasarkan metode-metode yang dilakukan, kemudian mengambil kesimpulan, baik itu dengan ainul yaqin, ilmul yaqin, haqqul yaqin, isbatul yaqin, bahwa habaib itu adalah bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah hak individual yang pada dasarnya para habaib pun mempersilahkan hal itu. Maka ini hal angin segar untuk kita semua. Artinya bahwa sekarang tinggal menentukan sikap saja. Bahwa kalau memang kita meyakini bahwa habaib itu bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, maka cukuplah sampai di situ. Kita nggak usah lagi mempermasalahkan. Kalaupun ada orang yang memang kemudian mereka mencintai para habaib dengan dasar pemahaman mereka, ya kita juga tidak boleh melarang orang untuk mencintai para habaib. Nah, itu mungkin bisa dijadikan sebuah tolak ukur untuk kita semua. Tetapi tentunya ketika para habaib ini melakukan berbagai hal yang melanggar syariat, melanggar konstitusi, melanggar undang-undang, maka perlakuannya adalah sama seperti memperlakukan orang yang melakukan kejahatan ataupun pelanggaran terhadap undang-undang dan konstitusional itu sendiri. Jadi yang berlaku adalah hukum, baik itu hukum secara agama syariat maupun hukum secara normatif berdasarkan ketetapan dan peraturan perundang-undangan. Jadi sangat simpel sesungguhnya kalau kita lihat pernyataan Habib Rizik Syihab ini, bahwa biarlah kita berkeyakinan dengan keyakinan kita setelah kita melakukan berbagai macam kajian. Jadi buat apa lagi kita ribut-ribut berdebat? Karena tentunya hal ini masing-masing memiliki argumen, memiliki ijtihad. Jadi yang terbaik adalah sekarang sudah tidak usah lagi kita ngobok-ngobok tentang masalah nasab habaib ini. Ya, nggak usah lagi kita ribut-ribut masalah nasab habaib lagi ini. Kita sudah memiliki sebuah kesimpulan. Kita yang meyakini bahwa habaib ini bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, kita sudah memiliki keyakinan berdasarkan kajian-kajian keilmiahan yang dilakukan oleh kita. Maka sekarang sudah stop sampai di situ, nggak perlu lagi ngungkit-ngungkit tentang mereka tersambung atau tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika mereka melakukan tindakan-tindakan yang melanggar syariat, melanggar hukum, disitulah kita harus berperang. Disitulah kita baru harus kemudian bertindak. Tetapi tentang masalah mereka tersambung atau tidak tersambung, tidak perlu lagi kita ributkan. Karena kita sudah memiliki kesimpulan bagi kita yang meyakini bahwa mereka bukanlah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Tetapi bagi ada orang yang mencintai mereka atau tetap mengakui mereka sebagai dzurriyyah Nabi, maka pun kita di sini tidak boleh kemudian memaksa orang untuk meyakini seperti apa yang kita yakini. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita ambil, bahwa ini adalah angin segar untuk kita semua. Mudah-mudahan biarlah para habaib itu berkeyakinan dengan keyakinan mereka bahwa mereka tersambung nasabnya kepada baginda Rasulullah SAW. Tetapi kita pun berhak untuk meyakini setelah kita melakukan kajian ilmiah bahwa mereka itu bukanlah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita hidup berdampingan, saling bahu-membahu di antara satu dengan yang lainnya sebagai anak bangsa ini. Mereka itu, para habaib ini kan, mereka adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama. Oleh karenanya yuk, sama-sama kita bahu-membahu membangun bangsa ini, ya. Jangan lagi kita ribut-ribut masalah dia turunan siapa, tersambung atau tidak tersambung. Tetapi dengan catatan, ketika mereka melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan undang-undang dan konstitusional, melanggar syariat, maka disitulah kita harus mengingatkan mereka agar mereka kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan ketentuan baik itu agama maupun dalam aturan-aturan hukum negara. Nah, mudah-mudahan ini menjadi angin segar bagi kita semua untuk kemudian mengambil sikap mana yang menurut kita terbaik terhadap masalah polemik nasab ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Why